Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bergabung ngajak masyarakat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Neka dari dan kula terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti majelis taklim yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Khaliq Mukhtar, pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Mumbul Sari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matan 'azimah. Al-Islam wal iman wa nawwara 'alaina biwujudi nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alana ummatahu khairal umam wa akramana bid-da'wa kada'watil anbiya'i wal mursalin. Alajilla para masayih setan kula tak bisa seputong setongah takmir masjid napa musalla, Ustaz Muyan, juga tokoh yang lain, juga Kak Dito, sahabat kita Bapak Suto, hadirin hadirat yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimatan kula sarang ajunan pada saat mangken nikmat besar diberikan oleh Allah kepada kula sarang para ajunan. Apa-apa yang dikatakan nikmat besar, karena sedikit telah kita mengambil siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil minhaj, dan kula bisa datang sebagaimana tadi hadis itu buakin, ya ibnal Khattab, wahai anak Khattab, yaitu Sayyidina Umar, idkhab da'in nas nadin nas, berangkatlah kamu, serukan kepada manusia. Milatan kula ben ajunan setuju pada saat mangken dihantarkan oleh Allah ke tempat pinggir pantai engki panikah payangan watu ulo. Itu merupakan satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajunan setuju seirdain Allah Subhanahu wa taala, dan kula ben ajunan Kak Dito baru mati sementara ki puruh mati kula ben ajunan. Sudah mati dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seampun dibangkitkan kula ben ajunan tak ada lain supaya kita mendekatkan diri dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ajunan setuju serubai Allah Subhanahu wa taala, memang perlu kula ben ajunan merenungi kehidupan kula ben ajunan. Tujuan apa kula odik ben ajunan? Keperluan odik kula ben ajunan ni kenapa? Karena kula ben ajunan odik ni mempunyai tujuan, bukan hanya sebatas keperluan odik kula ben ajunan. Mon keperluan ni tidak boleh ngakan ni ke keperluan, nginum ni ke keperluan. Maka dan kula digunakan maksud odik kula ben ajunan panapa? Maksud odik kula ben ajunan engki mulia de ajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ben-ben Kak Dito kula ben ajunan saja perlu banyak merenungi dalam kehidupan kula ben ajunan. Sebagaimana dan kula mulai laku iyaku kalau ben kuste Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kunci dan kula ajunan nikah berrahmat Allah ben syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun tada syafaat Nabi Muhammad, maka niscaya kula ben ajunan akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kula ben ajunan meninggalkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mengabaikan, banyak lupa dari apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila mulamun tada rahmat Allah ben syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kula ben ajunan nikah tidak akan pulang dengan keadaan selamat nantinya.
Mungkin gerak ni kecil sekali. Mila tuan kula ben ajunan bergerak tidak lain. Tidak lain pula bergerak datang dekat dintoh hanya mengharapkan rahmat Allah ben syafaat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajun saja saya perlu renungi kula ben ajunan. Dan kula ingin menyampaikan satu hadis dari Hakam bin Umair radhiyallahu an. Beliau menyampaikan sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul kunu fid dunya adyafa wattahidul masajid buyuta warfa'u qulubakum ar-riqqah wa aktsirut tafakkura wal buka wa la tahtalif bikumul ahwa tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa tu'ammiluna ma la tudrikun. Rawahu Abu Nuaim. Rasulullah ajabu pun Hakam bin Umar radhiyallahu an dan kula mirang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabu. Katipan apa jabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kunu fid dunya adyafa. Sengak ben odik nang itunya ajri kun tamuy sakeca odik nang itunya. Tak kira abid kula ben ajunan sebentar lagi akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala masih umur masih muda telah ada panggilan Allah, tak usah tunggu tua. Milih jabuna Allah Subhanahu wa taala ijabu wakil dalam Al-Qur'anul Karim. Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sehingga diri kita ini tidak tahu di kapan apa yang mau dikerjakan di hari besok, ben tidak akan tahu di bumi mana kita akan mati. Maknanya apa? Kematian ini kesekecek kula ben ajunan, takkan lama cek mati kula ben ajunan. Tak pandang siapa orangnya. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, warfa'u qulubakumur riqqah. Hati-hati hati kalian, angkat hati kalian dengan riqqah. Apa riqqah kula ben ajunan? Lidawami dzikri ilallah, untuk banyak zikir ke Allah Subhanahu wa taala. ATSN kalaban zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan ate kula ben ajunan. Jangan isi dengan makhluk-makhluk yang mengkotori hati, tetapi ate kula ben ajunan SN kebesaran Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mengkotori dari pola fikir kula ben ajunan. Nikah jibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsirut tafakkura wal buka. Sehingga ya ben kapi dengan Rasulullah pabanyak mikir ben banyak nangis ben. Fikir kehidupan beni mikir urusan punya, tapi fikir bagaimana kehidupan masa depan kita pada zaman abadiyah, pada yaumil abadiyah, hari kelanggengan di hari besok. Di dunia sebentar saja cek kula ben ajunan can kala itu bukunu fid dunya adyafa. Papa de ben tamu ikut nang itunya ni. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadabu saraunya banyak pikir, banyak nangis. Wala tahtalif bikumul ahwa. Saya enggak benjak sampai tertipu dengan nafsumu. Nafsu ni ngajak sesuatu yang nyaman, sesuatu sesenang itunya. Orang mun urusan nafsu seperang ia cok makan senyaman-nyaman, jalan nafsu iki beda pengajian can nafsu tahu sakit dengan kijak lesoh iki, itulah nafsu. Milana kula ben ajunan napa dimaksud wala tahtaflid bikumul ahwa tabnuna ma la taskunun. Beeneng neng di permukaan bumi padahal kamu tidak akan langgeng, tidak akan lama, takkan menempati. Walaupun kula ben ajunan tinggal keluar aing sabar timin, sabar timin. Tahu sang minum timin, dekian minum. Mas gua ganggu terus sedekah.
tak bisa tak konsentrasi panjenengan, hanya mikir air, tidak mikir pengajian. Tabanuna ma la taskunun, hanya bisa membangun tapi tidak akan bisa menempati. Roma kuni pamapan kula ben ajunan di tingkat 2 telo kebay pamapan di Roma, padahal abad tidak akan bisa menempati selamanya, sebentar lagi akan ditinggal. Mun pon umur sebitek kula ben ajunan aku ni kebangken pahabangun Roma pemiwa paling 3 tahun nempate pon waqfu anna, ada pun selamat tinggal rumah senempate serah. Mun di biningu de madu ni senempaten haram madu iki abak lonyok tak miloh iki tak nempaten. Tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun, kalian hanya bisa mengumpulkan harta, bisa long mopolong dunia epapolong, tetapi kalian tidak akan bisa makan. Eka akan akabi tak mungkin. Etinah tak kerekakan. Wa tu'ammiluna ma la tudrikun, kalian hanya bisa mengandai-andai tapi kalian tidak akan bisa tercapai dari apa yang kita andai-andaikan. Hanya bisa mengandai-andai tapi tak akan capai kepada yang diandai-andaikan. Mila kula ben ajunan pebanyak rasa kecintaan kula ben ajunan late ate tafakkur kepada Allah kula ben ajunan parasah kasoon cetak teti umat Sayyidul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ontong kula ben ajunan umat si paling nakal, umat Nabi Muhammad ni paling nakal, etempeng ben umat-umat Nabi selain. Umat Nabi lain nikah asolat 1 hari 1 malam nikah sampai 50 kali solatan. Mun kula lima solatan saja banyak ditinggal-tinggal kula ben ajunan. Nikah umat Nabi Muhammad tapi ki berjaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka belajar melatih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kula ben ajunan cinta, niscaya kula ben ajunan nanti akan datang sebuah kecelakaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ajun istajir ridai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling istimewa, yang dikatakan khairul anbiya, sayyidul anbiya wa sayyidul mursalin. Nabi Muhammad adalah nabi yang tidak ada bandingannya. Etempeng nabi selain. Cukan begitu umatnya, umat adalah khairul umam, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terbaik. Tetapi jikalau umat Nabi Muhammad meletakkan karakternya kepada siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah ajabu la arba wahidan min ummati finnar, engkau tak puas tak ridho tang umat setong baik keker ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kuli ingin menceritakan tentang bagaimana cinta Nabi Muhammad ke kula ben keajunan. Satu ketika Nabi Muhammad, pada saat Nabi Muhammad nikah orang 2 bulan yang mau meninggal dunia, tinggal dunia, Nabi Muhammad sudah tidak sering. Siti Aisyah, banyak riwayat-riwayat Siti Aisyah mengatakan Rasulullah kainto ta'izuna sampai 40 yauman la yuqidu fi buyutin nabi sallallahu alaihi wasallam fi buyutikum. Siti Aisyah ajabu narun wala ghairuh, selama 2 bulan pun Siti Aisyah di rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani kesampai tak bisa ngudiin damar, ngudiin apoi. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Fatimah, dari hadis dari Sidina Anas radhiyallahu anhu, inna Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha nawalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bikasril khubz wa qala laha akalani abuki muddu 3 ayyam. Debun Sidina Anas, di satu ketika Siti Fatimah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
datang ke telema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa cor roti, ngibar roti ke telema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke telema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajabu, akalani abuki mundu 3 ayyam. Nak Fatimah, bapakmu ini makan sekarang, makan dari akalahu engkau ngakan nak ke roti ria, sudah 3 hari aku tidak makan, baru sekarang ini aku makan. Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Siti Aisyah, Rasulullah Siti Aisyah debu ta'isuna 40 yawman bitamrah wal ma, engkau kuncelemah 40 hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya makan kurma sama air. Benar ini. Kenapa Rasulullah tidak bisa makan yang mewah? Tidak. Rasulullah kadang gunung Uhud diminta jadi emas bisa, tapi karena Rasulullah ada kecintaan kepada kula dan ajunan saja, di setiap hari Nabi Muhammad hanya seruan ummati ummati ummati. Karena Nabi Muhammad kurang 2 bulan telah ada wahyu bahwa Rasulullah mau meninggal dunia. Hati Rasulullah nangis di setiap hari. Mular Rasulullah mular bani kenapa bani pikir kerajaan punten, mikirin anak punten, saya pikir kula ben ajunan. Itulah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pastun kula napa ibana secinta kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi Muhammad seteh hari Senin Rasulullah tinggal. Wakila tanggal 13, wakila tanggal 12. Tetapi hari Isnin Rabiul Awal, bulan Maulid Rasulullah atingkal, bulan Maulid hijrahnya Nabi sampai ke Madinah, ani ke bulan Maulid, cukan Rasulullah dilahirkan bulan Maulid tanggal 12, depan Rasulullah tanggal 10, atingkal tanggal 13, ani ke hari Isnin, kecuali hijrahnya tepat ke malam hari Jumat Rasulullah sampai di Madinah. Ajun saja sirda Allah Subhanahu wa taala, pada saat Rasulullah songkan, sahabat nikah setuju banyak yang datang, yang dari Yaman datang, dari Syam datang, dari Yordan datang, banyak sedang. Karena kenapa? Mendengar Rasulullah sakit. Tetapi Rasulullah memerintahkan Sidina Umar pada saat Rasulullah songkan, pakon berangkat. Pernah Abu Darda, pakon berangkat juga. Etikanin Abu Darda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu berangkat. Nenek itu ada beni nadin nas, tetapi da'in nas, ya Abu Darda idhab da'in nas, enggak ya ajak orang dan berangkat be. Maka Rasulullah langsung menuntun kudanya, tonton kudanya. Abu Darda ini kan nangis tak kelar. Kenapa Maulid meninggalkan Rasulullah? Tak mampu beliau meninggalkan Rasulullah karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis sampai matul ke ummi na abtina tak kelar ummi atinggal Rasulullah, abtina tak usahakan sampai setengah hari tidak melihat Rasulullah 1 jam, kami tidak mampu berdiri ya ummi. Kati kenapa kata pokon berangkat sareng ummi, karena itu merupakan satu kemuliaan. Maka Abu Darda pakon berangkat akhirnya naik ke atas kuda. Saampun naik ke atas kuda, kenapa juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat ya Abu Darda, berangkatlah kamu. Nanti kamu sekarang berangkat, nanti pulang kamu tidak akan ketemu dengan aku, tapi ketemu dengan kuburanku. Abu Darda tak mampu mendengarkan ucapan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Darda berangkat. Pada saat berangkat, Abu Darda 1 langkah dia menoleh ke belakang. Rasulullah membuang muka, tak sanggup mematap Abu Darda. Berangkat lagi Abu Darda, menoleh belakang lagi, Abu Darda tak sanggup melihatnya. Rasulullah tak sanggup. Akhirnya Abu Darda menarikan kudanya, cek tali kudanya, langsung berteriak, "Wa Muhammadah, wa Muhammadah." Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa napa ajunan ya Rasulullah?" Mak membuang muka ajunan. Pada saat Abu Darda melihat ajunan, engkau munpas ngabas ke Abu Darda, maka Abu Darda tidak akan terjadi jalan, tapi Abu Darda akan jatuh dengan cintanya. Dia akan mati, jatuh dari atas kudanya, gagal, dia tidak akan jadi berangkat.
saya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kepentingan kita nikah bergerak seperti nikah. Amik pola ku laku kula ben ajunan iya ko kala ben kuste baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Rasulullah akhirus safar tanggal 30 ni kesongkat. Songkat Rasulullah ni ke setiap hari menangis. Selalu ajabu ma'asirus sahabat selalu diucapkan di masjid. Setek singkat cerita, malam Isnin hari Ahad, malam Isnin Rasulullah pun tak bisa tidur di waktu malam. Rasulullah songkan sangat. Subuh hari sahabat telah banyak berkumpul di Masjidun Nabawi. Kumpul setuju sahabat. Saampun kumpul sahabat, Sayyidina Bilal datang ke masjid. Sayyidina Bilal bingung karena di mihrab Rasulullah tidak ada Rasulullah. Akhirnya karena sudah waktu sudah sampai, Sayyidina Bilal naik ke atas mimbar, ke atas menara. Karena mun adzan lambat naik ke atas menara. Maka langsung mengumandangkan azannya Sayyidina Bilal. Saampun turun Rasulullah masih belum ada di mihrab. Saya sakit kata tempat Rasulullah masih belum ada. Maka kenapa sih terjadi? Sayyidina Bilal terus datang ke rumah Rasulullah berjalan kaki karena tak jauh di Masjidun Nabawi. Saampun depak ke dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bingung Sayyidina Bilal, mau mengetuk pintu, merasakan takut Sayyidina Bilal. Akhirnya bersalam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Siti Fatimah yang keluar. Pas Siti Fatimah ajabu, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashghulun bi nafsi. Sayyidina Bilal tak paham dari jawaban Siti Fatimah, abali boleh ke masjid. Sampai 3 kali baru Rasul panggilan Sayyidina Bilal tambah keras sedikit didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal ngiding jawaban Sayyidina Bilal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati kanan Sayyidina Bilal. Bilal ta'al. Saampun datang Sayyidina Bilal langsung waktu kak ditona nang epeng kira tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mampu menahan air mata beliau. Kenapa? Karena melihat tempat Rasulullah bukan spring bed, tapi beliau tidur di atas pelapah kurma, tikar yang dibuat dari pelapah kurma. Beliau waktu itu bersandar kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Maka Rasulullah matur ke Sayyidina Bilal, ya Bilal, inni masghulun bi nafsi, marra Aba Bakrin ayyusalliya ma'as sahabah. Bilal, aku sekarang sakit Bilal, aku sakit Bilal, tolong sampaikan kepada Abu Bakar, imami di masjid, imami masjid. Sayyidina Bilal tak mampu rasanya keluar dari dekat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil menginjak kakinya diinjak-injakkan ke bumi oleh Sayyidina Bilal. Langsung keluar apa yang diucapkan Sayyidina Bilal, wa musibatan kisara dhahrak limataliduni ummi. Celakanya diriku, hancurnya tubuhku. Kenapa ibuku harus melahirkan aku jika aku harus berpisah dengan orang yang aku cintai? Terus Sayyidina Bilal naik ke Masjid Nabawi. Di depan, di pintu samping beliau menyandar di daun pintu. Sahabat bertanya, aina Rasulullah, aina Rasulullah, ka'amma Rasulullah, ka'amma Rasulullah. Sayyidina Bilal tak mampu menjawabnya, tak mampu mengucapkannya, namun dengan suara takak-kak, dengan suara terpatah-patah. Rasulullah, Sayyidina Bilal menyampaikan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas'ulun bi nafsi ya Aba Bakrin wa huwa ya'muruka an tusalli ma'as sahabah. Rasulullah sakit sekarang, Rasulullah sakit. Wahai Abu Bakar,
Rasulullah memerintahkan engkau menjadi imam di pagi ini. Engkau disuruh jadi imam bersama sahabat. Sayyidina Bilal sudah tak mampu untuk berdiri karena cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ucapkan beliau, wa habibah wa muhammadah. Sahabat semuanya berteriak dalam masjid. Tak mampu untuk berdiri para sahabat. Di masjid hanya banjir air mata cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah meriksa ke Siti Fatimah. Ma hadha siyah wa dajid fil masjid. Wahai Fatimah, apa jeritan di masjid itu? Maka Siti Fatimah, sahal muslimun li faqdik minhum. Ya Rasulullah, mereka menjerit karena tidak ada engkau di tengah-tengah mereka. Mereka menjerit, menangis. Maka Rasulullah atikanan pot sepoponah Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl. Sayyidina Fadl ini kan putranya Sayyidina Abbas sepopo juga. Akhir Rasulullah minta papah. Rasulullah dipapah dari rumah beliau. Maka Rasulullah datang ke masjid. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tak mampu menatap Rasulullah, memandang Rasulullah keluar dari rumah, di mana badan Rasulullah yang begitu kekar, begitu luar biasa. Rasulullah nurun fauqa nur. Rasulullah biasanya keluar penuh dengan cahaya, datang ke masjid. Rasulullah dalam keadaan dipapah pada saat itu. Akhirnya Rasulullah, singkat cerita, langsung menjadi imam beliau. Sesudah kadintoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saampun lestaring imamin Rasulullah alokku pas longku pada mimbar. Rasulullah tak langsung beliau menyampaikan fatwahnya, tapi Rasulullah menatap dengan cinta kepada sang umat. Sahabat pun tak sanggup menatap Rasulullah karena kecintaan para sahabat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah sampaikan, Ma'asyiras sahabah, usikum bitaqwallah. Wa hadha akhir yaumi minad dunya wa awwal yaumi minal akhirah. Wahai sahabatku, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Hari ini adalah hari terakhirku hidup di dunia, dan hari ini adalah hari pertama hari akhiratku. Taraktu fikum sayyain lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara. Ada yang taraktu fikum sayyain, ada yang mengatakan amrayn. Jikalau kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, maka kalian tidak akan menjadi tersesat, yaitu kitabullah wa sunnati. Saampun sekali itu Rasulullah langsung pulang, dipapah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, wa idza tamassaka ka'anna al-miski yakhruju min fi, wa idza takallama ka'anna al-miski yakhruju min fi, wa idza tahannasa ka'anna ad-durra yaskutu min fi. Rasulullah mun Abu Jabu ni kebiasaan ruangan ni harum satu hari tak akan hilang. Mun Abu Jabu Rasulullah mun bercerita bagaikan mutiara jatuh dari mulut beliau. Maka dibuat kenang, dihirup di masjid oleh para sahabat, wangi-wangi yang mana keluar dari lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pulang. Saampun apa leman, singkat cerita, ini kan menyampaikan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Saampun bedeneng itelem, sekitar waktu duha, pas beda tamu. Tamu ini kan mengolok salam ke Rasulullah. Assalamu alayka ya ahlan nubuwah. Salam ini berbeda dengan salam para sahabat. Siti Fatimah keluar, ngatoraki ya Rasulullah songkan. Dipaksa oleh orang ini.
assalamu alayka ya ahlan nubuwah wa ya habiballah. Maka Rasulullah akhirnya mireng tebu. Pas hati kanan Siti Fatimah, siapa rona, siapa kasan, orang terang aba cek sanggengah, orang cek maksana, maksa masuk ada ajunan. Iya, tahu benar siapa ruah. Ata'rifina huwa hadimul ladzat wa qati'us syahawat wa mufariqul jamaah. Tahu benar harus sedeteng ruah, harus dipekal mata ada nyaman, ben sepekal mapesah dalam pertemuan, ben bekal menghilangkan rasa keinginan arwah orang. Faham Siti Fatimah cek yang datang adalah malakal maut, malaikat Azrail. Maka Siti Fatimah langsung mencium wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung membelut dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah mengucapkan ya qurrata aini wa ya samarata fuadi wa musibatan limauti sayyidil anbiya wa wailan limauti sayyidil adkiya wa hasratan inqita'il wahyi minas sama' qad haramtul yawma min kalamik wa la asma'u ba'dal yawm salamak. Siti Fatimah langsung berteriak, aduh celakanya dengan kematian Sayyidil Anbiya, aduh musibana kalaban kematian Sayyidil Atqiya, duh ruginya putusnya wahyu dari langit. Aku mengkenten pula akan kehilangan dari debuna ajunan. Ben abdina tak akan mendengar salammu sesudah ini. Cepon Siti Fatimah. Namun Rasulullah memberikan ketenangan ke Siti Fatimah. Kenapa? Debun ya Fatimah, anti awwalu ahli bi fil jannah. Sudah nak, kamu tenang, benku laku orang pertama nanti bersamaku di surga. Tapi Siti Fatimah bergeleng kepala. Kenapa di setiap hari menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Rasulullah yang begitu luar biasa agungnya, pada saat itu sudah tidak akan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakon masuk malaikat Azrail. Saampun masuk langsung Rasulullah mereksani. Ya malakal maut, ajik tazaira am qabida. Panapa sampian datang dekat di niatnya budanya benapa niat ziarah. Malaikat Azrail menjawab, jitu zaira wa qabida in adzantali. Abdi datang dekat di niat aziarah dekat ajunan, beniatnya bunahnya buteron ajunan manabi ajunan ngizinin. Maka Rasulullah meriksanin, aina Jibril, mana Jibril? Fis sama'il wahid, panggil. Maka Rasulullah saya periksain apa? Absirni ya Jibril, kabari bahagia aku Jibril. Kenapa dia bunah malaikat Jibril? Ya Rasulullah, inna abwabas sama wa abwabal jinan qad futihat wal malaikatu yasufuna wa yusabbihun wal khurul ain yatazanyanna yantadirna li ruhik. Ajunan cek kebater langi swarga berber kapila bengah. Malaikat telah bersop-sop dan bertasbih, dan bidadari telah berdandaran menyambut datangnya ajunan. Kenapa Rasulullah jawabannya? Pas dia pun Rasulullah benih jeri saya tanya kita pula benih. Walaysa hadha, bukan itu kata Rasulullah. Fakaifa ummati akhir zaman, dari tang umat sesudah ditinggal aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa jawaban malaikat Jibril menjawab, inna rabbaka yukri'uka salam, inni haramtul jannata ala sairil anbiya wa haramtuha ala sairil umam hatta tadkhula ummatuk. Allah Ta'ala telah mengirimkan salam ke ajunan, sengkok mengharamkan
dek ke swarga nerima nabi-nabi selain sebelum sampian masuk kade. Ben mengharamkan neraka swarga nerima dek ke umat nabi lain sebelum umat ajunan rombongan masuk kade ke swarga. Rasulullah dalam keadaan sibuk sakit, maka Rasulullah langsung debu, taba qalbi wa zala ami, seneng kula ate, hilang rasa gelisahku, kata Rasulullah. Monggo mun cabut kula. Singkat cerita di kakulan ponaben sambon Rasulullah cabut roh depak ke poser bade sego caki depak ke soder depak ke dede, maka Rasulullah adebu kif ya malakal maut, mangken demi mangken timi mangken tero atanya aten kula ma asadtu hararatil maut bersebab alamil maut panapa ketika itu sakit ne cabutnya be. Malaikat neng diam dengan gemetar merasa takut kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pas adebu ajunan ka itu paling lembut, paling alien ya Rasulullah. Etembeng nabi-nabi selain. Ajunan tak ada si paling lembut karena ipakon abdin sareng Allah cek sampai merasakan sakit di cabutnya be. Olaun nyebut tabaruna Muhammad. Etembeng nabi lain sobung. Pas atanya Rasulullah, "Fa kaifa ummati?" Lalu tang umat icabutnya pada remaku laku. Maka Rasulullah sallallahu maka malaikat najabu. Diam malaikat, jauh lebih sakit dari Kak Dinto ya Rasulullah. Maka Rasulullah menangis, meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpulkan sakit cabut umatku, biar aku yang akan menanggung sakit umatku, biar umatku tidak menanggung sakit dicabut nyawanya. Itulah kecintaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kula apa sih kebaik pengabdi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kan kula menyalap pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sunnah-sunnah Nabi banyak diperotoli. Lalu kita mengatakan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajunan setuju tore kula tingkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mahallul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru علينا فارتفعت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي شمسنا أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح
مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تشاهد تارير السطور أحمد العدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه.